Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa semester 3 dari Universitas Widadharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya William Doko dengan NPM 245010710. Saya Larry Christensen dengan NPM 245010652. Saya Marvin Stanley dengan NPM 245010657. Saya Tora Wilyano Aldi dengan NPM 245010696. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, Bapak Heri Ferionorde, SHM, selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan sebuah video yang bertemakan pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Distributor Jaya Raya. Video ini menceritakan bagaimana PT Distributor Jaya Raya melatih dan mengembangkan karyawan di bidang administrasi, sales and marketing, penagihan, gudang, dan delivery. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Misi Pak. Ya, dari silakan. Dan Tora, silakan. Ya, jadi saya panggil kalian berdua ke sini ya untuk membahas suatu masalah yang terjadi di hari ini ya. Jadi tadi ada komplainan dari konsumen kita ya, dari toko Abadi yang ada di Jalan Gajah Mada ya, pemiliknya Pak Tony. Nah, beliau infokan bahwa barang yang dipesan dan barang yang diantar itu berbeda ya. Jadi artinya kan ada terjadi kesalahan pengantaran ya. Nah, Larry kan bagian gudang dan juga pengantaran, sedangkan Tora kan bagian sales dan marketing. Nah, jadi karena kalian sering berkaitan, saya panggilkan ke sini untuk menjelaskan lah apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita butuh refleksi dan juga perbaikan untuk hal-hal yang salah ya. Nah, jadi yang dipesan tadi apa? Bihun Pak. Bihun. Ya. Tapi yang kalian kirimkan apa? Indomie. Nah, itu kan salah sebenarnya kan. Nah, karena tidak sesuai. Nah, jadi untuk kedepannya, saya pikir kalian butuh koordinasi lah yang baik ya. Dari Larry itu cek dulu barangnya ada di gudang atau tidak. Ya, kemudian coba konfirmasi ulang ke Tora apa yang dipesannya supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, dari Tora juga harus mencatat supaya tidak lupa. Jadi misalnya toko A pesan apa, toko B pesan apa. Nah, supaya juga tidak tertukar, karena kan kalau mengandalkan pikiran saja kan bisa salah ya. Nah, jadi fokus utamanya itu ada pesanan apa, dicatat ya. Nah, diingat dan dicatat gitu, jangan hanya diingat karena kan lupa juga. Nah, seperti hari ini kan juga salah kan. Kemudian dari Tora ya konfirmasi ke Larry itu sesuai data yang ada. Nah, apakah benar itu kan? Nah, saya pikir Larry juga harus lebih kritis lah, jadi jangan langsung menerima informasi mentah-mentah ya, tapi konfirmasi kembali dengan Tora dan sebagainya, takutnya ada kesalahan. Nah, saya pikir seperti itu sih. Nah, kalaupun barangnya ada di gudang, ya kita juga mau cek di sistem, apakah benar sih barang ini itu masih free, takutnya kan sudah di booking sama orang lain kan. Nah, itu juga menjadi persoalan. Nah, kira-kira cukup jelas tidak apa yang saya sampaikan? Bahwa memang butuh koordinasi dari kalian berdua gitu. Ya, pengantaran yang tepat, lokasinya tepat, kemudian barang yang tepat ya. Nah, saya pikir itu aja sih. Jadi kalau ada pesanan masuk tolong dicatat, kemudian sampaikan ke pihak gudang dan pengantaran. Nah, kemudian dari pihak gudang dan pengantaran cek barangnya masih ada nggak gitu kan. Kalau misalnya masih ada di gudang, coba cek di sistem juga apakah sudah di-booking atau belum. Nah, supaya kita bisa meminimalkan lah kesalahan-kesalahan terjadi. Nah, saya pikir seperti itu. Apakah cukup jelas dari kalian atau ada yang mau disampaikan? Jelas Pak. Terima kasih atas sarannya. Ya, sekarang juga sudah jam 5 ya. Nah, kalian sudah boleh siap pulang. Ya, terima kasih. Baik, selamat Pak. Mari. Oke, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan dulu Tora. Terima kasih. Ya, jadi begini Tora. Alasan saya panggil kamu ke sini itu ya karena beberapa hari ini ya saya dapat laporan dari admin bahwa uang yang kamu tagih ke toko-toko langganan kita ya itu tidak sesuai dengan nota ya. Nah, kira-kira pas kamu menghitung uang pembayaran dan kamu masukkan ke tas dan sebagainya itu seperti apa ya?
Kebetulan kalau saya udah menerima uang tagihan, saya udah hitung semuanya pas, langsung saya masukin dalam tas. Nah, apakah pada saat kamu masukin ke tas, kamu ada ikat yang kamu ada tulis ini pemberian dari toko mana dan sebagainya, ada tidak? Terkadang saya tidak tulis Pak. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Jadi kedepannya ya kamu usahakan hitung yang benar, kemudian kamu tulis dari toko mana dan sebagainya, diikat lah supaya rapi. Jadi pas kamu pulang ke kantor, kamu mau kasih uang tagihannya ke kasir atau ke admin itu nggak membuat bingung. Nah, kamu juga nggak bisa disalahkan ya karena kamu sudah hitung yang benar. Ya, karena kamu tidak mungkin kalau ada kurang pergi tagih dengan orang toko lagi, karena kan dia akan mengingatkan kamu kan. Kenapa kamu tidak hitung dengan benar gitu kan? Nah, dan juga kalau misalnya setelah kamu tagih, kamu ada lapar dan sebagainya, kamu singgah ke tempat makan, ya tolong tas kamu jangan ditinggal. Karena di situ kan ada uang ya. Takutnya pas kamu ke toilet, kamu tinggalkan barang kamu, ya orang lain buka tas kamu dan mengambil sesuatu. Nah, kira-kira banyak hal lah yang harus diperhatikan ya. Kedepannya seperti yang kamu katakan tadi, ya tolong dicek kembali, diikat dan sebagainya supaya rapi ya. Baik Pak. Oke, udah mengerti ya? Ya, sudah mengerti Pak. Saya pikir kedepannya nggak boleh seperti itu lagi ya, Tora ya. Baik, terima kasih ya. Oke, ya terima kasih Pak. ya. Ya, mari. Ya, masuk. Masih Pak. Ya, Larry, silakan duduk ya. Oke, alasan saya memanggil Larry ke sini ya ada beberapa kesalahan yang Larry lakukan ya. Seperti ya ada kesalahan input, yang harusnya barang yang dipesan itu 100, malah Larry inputnya 10. Sehingga ya fisik dengan data yang ada itu kan tidak sesuai. Nah, mungkin Larry kedepannya bisa perbaiki juga gitu ya. Lalu terkait dengan ketidaksesuaian data stok juga. Nah, Larry ada cek nggak biasanya terkait dengan stok yang ada, dengan pesanan yang ada? Tidak Pak, soalnya saya juga harus menginput data yang lain Pak. Ya, nah ini mungkin ada kesalahan sedikit ya dari Larry. Mungkin kedepannya harus dicek ulang dari awal lagi. Kita harus memastikan bahwa SOP yang benar seperti apa sih, stok yang diinput sesuai tidak dengan apa yang dipesan, sehingga pada saat off-name ya tidak ada selisih, sehingga ya tidak melibatkan pihak gudang juga. Nah, mungkin Larry kedepannya harus pada saat pesanan juga keluar juga harus dicek di gudang juga gitu ya, apakah pesanan ini barang ini tersedia nggak sesuai tidak dengan data yang ada, sehingga kan ya data yang diperoleh juga akurat gitu, sesuai tidak dengan stok yang ada gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari Bapak ya mungkin kedepannya Larry harus teliti lagi dalam melaksanakan ya input data ini. Nah, mungkin ya bisa jadi ya Larry kecapean atau apa ya, kedepannya ya harus semangat lah, bisa lebih teliti lagi lah, lebih jernih lagi untuk melihat stok yang ada. Ya mungkin data-data angkanya kan banyak kan ya, mungkin ya harus disesuaikan lagi. Itu aja sih kalau dari Bapak ya. Ya itu aja sih. Ya mungkin ya kedepannya bisa perbaiki lah. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, masuk. Halo, Ya, Melvin, silakan dulu ya. Ya. Oke, alasan saya panggil Melvin ke sini berkaitan dengan keselamatan kerja. Nah, kalian kan Melvin juga baru ya di posisi delivery juga. Ada hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, bawa mobil jangan laju. Nah, menyesuaikanlah dengan ya jalanan yang ada. Kita jangan langsung ngebut juga gitu ya, sehingga ya kita sama-sama selamat juga gitu. Barang yang dibawa juga baik dan aman dengan ya bagus juga. Ya Melvin juga terjaga keselamatannya. Kemudian yang kedua, ngangkut barang ke mobil jangan langsung sekaligus. Misalnya ada barang nih yang berat, jangan langsung sekaligus. Kita harus pisahkan dulu mana yang berat, mana yang ringan. Nah, kita ringan kita angkat dulu, yang berat kita koordinasikan dengan rekan kerja Melvin juga, bagian gudang kita sama-sama angkat, sehingga barang yang diangkat juga dapat ya tidak rusak juga sampai ke konsumen. Jadi ya itu aja sih yang perlu saya sampaikan terkait dengan keselamatan kerja. Ya, apalagi yang Melvin juga masih baru ya. Ya itu aja sih kalau dari Bapak ya. Ya semoga Melvin bisa renungi juga ya, kedepannya bisa patuhilah terkait dengan keselamatan kerja kita. Ya itu aja sih Melvin. Nah itu aja. Apa ada lagi Melvin? Tidak ada Pak, sudah mengerti. Terima kasih Pak ya. Ya oke. Saya izin pamit Pak ya. Ya oke. Ya hati-hati Melvin. Ya.
Nah, pada sesi ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikannya kesan kami selama mempelajari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang dibimbing oleh Pak Heri Ferentode, SHMM. Nah, dimulai dari saya, ya kesan saya itu senang dan penuh tantangannya. Nah, karena saya bisa mendapatkan wawasan baru dan sebagainya untuk saya terapkan, dan juga saya edukasikanlah kepada teman-teman saya dan sebagainya. Nah, di satu sisi ketika kami ada kesan pemikiran, nah Bapak menguji kami dan juga Bapak mengajari kami bagaimana yang sebenarnya benar, bagaimana cara berpikir kritis, rasional dan sebagainya. Nah, itu yang saya rasa penuh tantangan dan juga membuat saya senang Pak, karena bisa mempelajari banyak hal yang baru. Itu saja dari saya, terima kasih. Dari Tora. Kemudian dari saya, kesan saya selama mempelajari manajemen sumber daya manusia, saya merasa bahwa sebagaimana pentingnya sih cara kita menilai dan mengelola karyawan, dan bagaimana cara kita membuat karyawan itu termotivasi oleh kita. Sekian itu aja sih dari saya, terima kasih. Dari saya, pesan saya mempelajari SDM, saya jadi mengetahui apa itu SDM dan bagaimana kita menerapkannya dalam perusahaan maupun dalam kita kehidupan sehari-hari. Willy. Ya, kalau dari saya, kesan saya ya saya setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia ini, saya mendapatkan wawasan baru terkait dengan kualitas SDM. Itu sangat mempengaruhi yang namanya keberhasilan suatu organisasi. Dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Heri juga sangat relevan ya terkait dengan apa yang saya alami, dan juga yang boleh saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih terhadap Pak Heri selaku pembimbing saya, ya ajarkan saya untuk berpikir kritis, baik dari segi materi ataupun segi tantangan yang saya hadapi untuk kedepannya. Ya mungkin sekian aja sih, itu aja sih kalau dari saya.